Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 143, Pencarian. Dikatakan bahwa berbicara tentang toksisitas tanpa membicarakan dosis hanyalah perilaku jahat. Karena tabib istana Jiang sudah tahu kalau racun di tubuh pangeran tertua adalah jenis jamur. Jadi kami langsung mengarahkan perhatian kami ke bubuk jamur. Dokter Jiang berkata pada Qi Fei, "Yang mulia, tampaknya masalahnya terletak pada semangkuk sup ginseng ini. Ada banyak bubuk jamur yang dicampur dalam semangkuk sup ginseng ini, dan makanan pangeran tertua biasanya mengandung jamur jenis ini. Oleh karena itu, jika dia makan terlalu banyak, dia akan merasa mengantuk." Sup ginseng. Pangeran tertua baru berusia 7 tahun, jadi dia tidak perlu minum sup ginseng. Siapa yang memberinya? Setelah mendengar ini, Qi Fei bertanya langsung. Sup ginseng diminum oleh mereka yang sudah tua dan kesehatannya buruk yang perlu menyegarkan tubuh mereka. Jika Anda sehat atau anak kecil, Anda sebaiknya tidak minum sup ginseng. Bagaimanapun, sup ginseng adalah tonik dan jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak, itu dapat membuat tubuh Anda lemah. Pangeran tertua masih muda dan bodoh, tetapi apakah orang-orang di dapur kekaisaran juga bodoh? Ada orang-orang di istana yang menghususkan diri dalam menyiapkan makanan obat-obatan sesuai dengan kondisi fisik tuannya, yang biasa kita sebut ahli gizi di masa modern. Jadi sangat tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Qi Fei segera menemukan kunci permasalahan itu, seorang koki gemuk di antara kerumunan. Dia berdiri dan berkata dengan takut-takut, "Yang mulia, sup ginseng ini saya buat sendiri. Pangeran tertua sedang sakit-sakitan, jadi mantan ratu menyuruh saya membuatkan sup ginseng ini untuknya." Setelah mengatakan hal itu, si juru masak khawatir Qi Fei mungkin salah paham, jadi dia menambahkan kalimat lain. "Tubuh-tubuh ini masih sangat muda, jadi tidak akan terlalu membebani tubuh pangeran tertua." Pangeran tertua juga terkejut ketika mengetahui bahwa masalahnya ada pada semangkuk sup ginseng. Karena apa yang dikatakan si juru masak itu benar, memang ibunyalah yang meminta dapur kekaisaran di istana untuk memasak sup ginseng untuknya setiap hari. Maka pangeran tertua mengangguk dan berkata, "Tuan, ibuku memang meminta dapur kekaisaran untuk mengirimkan sup ginseng kepadaku setiap hari. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak bubuk jamur di dalam sup ginseng itu. Tak heran jika ia selalu menganggap sup ginseng ini sangat lezat, sehingga ia selalu meminumnya setiap saat. Tentu saja, mereka berasal dari keluarga kaya. Mereka mulai minum sup ginseng di usia yang sangat muda. Namun, meskipun dia mengeluh, Qi Fei tidak lupa menangkap orang yang meracuni makanan tersebut. Qi Fei berkata pada si juru masak, "Sekalipun itu adalah sup ginseng yang diminta ratu sebelumnya untuk kamu masak setiap hari, sebagai seorang koki, tidakkah kamu tahu bahwa orang biasa tidak bisa minum bubuk jamur sebanyak itu? Semua bahan untuk pangeran tertua disiapkan oleh koki ini, jadi bukan hanya bubuk jamur yang ada di dalam supnya. Bahkan jamur pada hidangan pangeran tertua lainnya dibuat oleh koki ini. Jadi tidak ada yang namanya salah paham atau apapun. Dia bertanggung jawab untuk menyiapkan semua makanan untuk pangeran tertua, jadi pasti ada yang salah." Si juru masak tidak menyangka bahwa meskipun tindakannya cukup rahasia, ia tetap ketahuan. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, sang koki pasti tidak akan mengakuinya. Dia tahu bahwa jika dia mengakuinya, Qi Fei pasti akan membunuhnya karena kepribadiannya. Sang koki bersikeras bahwa dia tidak tahu dan mengatakan bahwa semua orang memakan jamur itu. Dia hanya tahu kalau pangeran tertua sangat menyukainya, jadi dia memberikan lebih banyak lagi untuk pangeran tertua. Mingqi memikirkannya dan bertanya padanya, "Asalmu dari mana?" Sang koki mendengarnya dan menjawab, "Untuk menjawab pertanyaan yang mulia, saya adalah penduduk asli ibu kota, jadi saya tidak tahu bahwa jamur ini beracun. Saya hanya menambahkan lebih banyak karena saya ingin putra mahkota menyukainya." Mingqi mendengar sang koki mengatakan bahwa dia penduduk setempat, jadi mungkin saja dia tidak jelas. Jadi dia menatap Qi Fei dan bertanya, "Yang mulia, menurut Anda apa yang harus dilakukan?" Setelah mendengar apa yang dikatakan sang koki, gadis berbaju hijau itu tampak ragu untuk berbicara. Karena menurut pengalamannya, koki itu tampaknya bukan orang yang tidak tahu bahwa jamur itu beracun. Siapapun yang bisa menjadi koki harus tahu semua jenis bahan.
Bahkan jika kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengenali jamur ini. Kalau begitu, seharusnya dia tidak menaruh jamur itu ke dalam makanan pangeran tertua. Lagi pula, orang-orang yang dilayaninya adalah orang-orang berharga, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan sederhana seperti itu. Tetapi gadis berpakaian hijau itu tahu bahwa dia tidak berhak berbicara di sini, jadi dia hanya bisa menatap Qi Fei, berharap Qi Fei dapat mengenalinya dengan mata elangnya. Qi Fei benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan koki itu, bahwa ia dapat terus menggunakan jamur jenis ini dalam waktu yang lama. Jamur ini tidak hanya dimasak menjadi hidangan, tetapi juga digiling menjadi bubuk dan ditambahkan ke sup. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Qi Fei bertanya balik padanya. Jadi berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu bahkan tidak tahu kalau jamur ini beracun. Sang koki mengangguk berulang kali. Ya, Yang Mulia, jamur ini adalah salah satu bahan masakan di istana. Saya hanya memasak untuk pangeran tertua sesuai dengan bahan-bahannya. Selain itu, pangeran tertua sangat suka memakan jamur ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa jamur ini ternyata beracun. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan memberimu kesempatan. Ayo, pergilah ke rumah koki itu dan cari tahu apakah dia punya bubuk jamur ini. Setelah Kasim pribadi Qi Fei mendengar perintah Qi Fei, dia langsung mengangguk. Kemudian dia meminta pengawal istana untuk menggeledah rumah juru masak itu. Si juru masak tidak menyangka Qi Fei benar-benar akan mengirim orang untuk menggeledah rumahnya secara langsung. Dia langsung menatap Qi Fei dengan kaget dan berkata, Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu kalau jamur ini beracun. Tolong beri saya kesempatan. Saya tidak akan pernah menggunakan jamur ini untuk memasak bagi pangeran tertua lagi. Qi Fei memandang koki yang begitu cemas dan mendengus dingin. Apakah kamu masih ingin memiliki kesempatan untuk terus memasak untuk putra mahkota? Sebaiknya kamu berdoa agar aku tidak menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu miliki di rumahmu, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Si juru masak jelas-jelas merasa cemas setelah para penjaga pergi. Bahkan Wang Xiuxiu dan gadis berbaju hijau dapat melihat ada yang salah dengannya. Ini semakin membuktikan bahwa pasti ada sesuatu yang memalukan di rumahnya. Sebelum penjaga kembali, si koki sudah berkeringat deras. Tak lama kemudian, para penjaga yang dikirim kembali. Mereka mengambil sekantung besar bubuk jamur dan membukanya, dan mendapati bahwa memang bubuk jamur itulah yang meracuni pangeran tertua. Penjaga itu menjawab, sebagai balasan kepada kaisar, bubuk jamur ini ditemukan di kamar tidur koki, disembunyikan dengan sangat rahasia. Sejujurnya, jika itu hanya bahan biasa, lalu mengapa koki menyembunyikan bubuk jamur ini secara rahasia? Ini cukup untuk menunjukkan bahwa koki ini tahu apa fungsi jamur ini. Jadi dia melakukannya dengan sengaja dan menyembunyikannya karena takut orang lain mengetahuinya. Bab 144, Sebab dan Akibat. Setelah melihat sekantung besar bubuk jamur, pangeran tertua menatap sang koki dengan sangat sedih dan berkata, Koki Li, Anda sudah berada di istana selama lebih dari 10 tahun. Anda telah mengawasi saya menyiapkan makanan sejak saya masih kecil. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Bagaimanapun, pangeran tertua tumbuh di istana sejak ia masih kecil, jadi wajar baginya mengenal koki ini. Ini juga merupakan alasan mengapa pangeran tertua sangat mempercayai koki itu dan lebih suka meragukan Qi Fei daripada meragukan koki itu. Itu karena dia dan koki itu sudah saling kenal sejak lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang meracuninya sebenarnya adalah koki itu. Qi Fei juga melemparkan kantong bubuk jamur langsung padanya dan berkata kepadanya, Apa lagi yang harus Anda jelaskan sekarang? Bubuk jamur ini ditemukan di rumah Anda. Saya rasa Anda tidak salah dituduh. Awalnya Qi Fei berpikir masalah ini akan menjadi lebih merepotkan. Seharusnya bukan koki itu yang melakukannya, lagi pula dia juga seorang lelaki tua di istana. Namun saya tidak menyangka kalau bubuk jamur itu benar-benar ditemukan di rumahnya, jadi tidak perlu diragukan lagi. Dia melakukannya dengan sengaja. Chef Li melihat bahwa semuanya telah ketahuan dan dia ditakdirkan untuk mati. Jadi dia hanya berlutut di tanah dan berkata sambil tersenyum menyedihkan. Apakah kamu juga penasaran? Kamu tahu bahwa keluargaku telah dibunuh oleh ayahmu, kan? Ketika pangeran tertua mendengar Chef Li menuduh ayahnya, dia secara tidak sadar ingin membantah. Ayah punya alasan ingin membunuh keluargamu. Tetapi setelah berkata demikian,
sang pangeran tertua merasa bahwa kata-katanya tidak dapat dipertahankan. Karena ayahnya adalah orang yang sangat kejam, bahkan untuk perkara kecil saja, ayahnya bisa saja tega merenggut nyawa seseorang. Itulah sebabnya ia membangkitkan kemarahan publik, dan bahkan ketika Qi Fei ingin memberontak, tidak banyak orang yang bersedia secara spontan melindungi ayahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, Chef Li tertawa semakin bahagia. Sekarang dia tampaknya tidak takut sama sekali terhadap kekuasaan, padahal sebelumnya dia masih berpura-pura takut. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mati, jadi sebaiknya dia mengeluarkan semuanya. Kata Chef Li kepada pangeran tertua, anggota keluargaku telah melakukan kesalahan yang menyebabkan mereka semua meninggal. Pangeran pertama, kau terlalu muda untuk mengerti. Itu hanya karena para bangsawan di istana mengalami diare setelah memakan makanan yang kumasak. Tapi bagaimana mungkin orang tidak sakit setelah memakan biji-bijian? Ayahmu pergi berperang dan membunuh anggota keluargaku karena masalah ini. Berbicara tentang hal ini, Chef Li meneteskan 2 baris air mata. Jelaslah bahwa bahkan setelah sekian lama, dia masih merasa sedih ketika memikirkannya. Ada 35 orang di keluarga Li, dan semuanya meninggal kecuali aku. Bagaimana aku bisa menerima ini? Qi Fei tidak menyangka bahwa Chef Li memiliki masa lalu seperti itu. Chef Li hampir berusia 40 tahun, jadi ia pasti punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang mesti diurus. Selain itu, orang-orang pada zaman dahulu menikah muda, jadi secara umum, Chef Li bisa saja menjadi seorang kakek. Namun kini dia sendirian di keluarganya, sendirian dan tak berdaya, yang sungguh sangat menyiksa. Dan alasan mengapa kaisar sebelumnya membunuh keluarganya sungguh konyol. Itu hanya karena kamu diare. Sekalipun mereka orang bangsawan, mereka tetap manusia, dan pasti bisa sakit. Jadi Qi Fei merasa bahwa Chef Li benar-benar sasaran empuk masalah, karena ia bekerja tekun memasak di istana. Namun dia disalahkan untuk ini. Tetapi ketika Mingqi mendengar ini, dia bertanya pada Chef Li dengan bingung. Jika masakanmu menyebabkan bangsawan itu diare, mengapa kaisar sebelumnya tidak membunuhmu saja dan malah membunuh keluargamu? Chef Li menjadi marah ketika dia menyebutkan masalah ini, dan dia mengatakannya dengan nada marah. Tentu saja karena aku pandai memasak dan semua orang di istana menyukaiku. Jadi, kaisar anjing itu membiarkanku hidup. Namun, dia tidak mau memberiku kesempatan dan langsung membunuh semua anggota keluargaku. Setelah mengatakan itu, Chef Li menatap Qi Fei dan berkata, Yang mulia, silakan menilai sendiri. Dia melakukan hal yang begitu jahat, dan dia masih mengharapkan saya memasak untuknya. Pangeran tertua adalah satu-satunya darah dagingnya. Tentu saja saya ingin memastikan dia tidak memiliki anak atau cucu, sehingga dia dapat merasakan apa yang saya alami. Sayang sekali dia meninggal terlalu dini dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pangeran tertua pergi ke liang lahat, hahaha. Chef Li sungguh-sungguh merasa sedih, meski dia tahu Qi Fei akan berpihak pada pangeran tertua. Tetapi dia tetap ingin Qi Fei menilai situasinya, karena dia merasa dirinya benar-benar dirugikan. Pangeran tertua mendengarkan Chef Li menyebut ayahnya sebagai kaisar anjing. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayahnya melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral dalam hidupnya. Meskipun dia masih muda saat itu, dia sekarang telah tumbuh dewasa dan mengerti beberapa etika dan integritas moral. Tentu saja, dia juga tahu bahwa banyak hal yang dilakukan ayahnya tidak benar, jadi sekarang pun dia mendengar Chef Li memarahi ayahnya. Pangeran tertua hanya menundukkan kepalanya dalam diam dan menahan kehinaan itu. Mingqi, Wang Xiuxiu dan gadis berbaju hijau tidak tega melihat Chef Li terlihat begitu menyedihkan. Pengalaman Chef Li sungguh menyedihkan. Dia jelas seorang juru masak yang baik. Ia memasuki istana untuk memasak bagi para bangsawan, namun tak disangka, justru karena masalah kesehatan para bangsawan itu sendiri, seluruh 35 anggota keluarga Chef Li meninggal dunia. Dapat dimengerti bahwa Chef Li adalah satu-satunya yang tersisa dan ingin menyakiti pangeran tertua. Mingqi tidak tahan lagi dan berkata pada Qi Fei, Yang mulia, tampaknya ini adalah dosa kaisar sebelumnya. Chef Li juga orang yang menyedihkan. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Dia tidak melakukan ini tanpa alasan. Yang mulia, mohon berikan dia hukuman yang lebih ringan atas kesepiannya. Wang Xiuxiu dan gadis berpakaian hijau juga memohon belas kasihan pada saat ini. Ya, Yang mulia,
Bagaimanapun, ini adalah dosa yang dilakukan oleh kaisar sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan dinasti baru kita. Saya mohon Yang Mulia untuk menunjukkan belas kasihan dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Qi Fei tentu tahu apa yang sedang terjadi, jika Chef Li melakukannya tanpa alasan. Dia hanya ingin menyakiti orang lain, atau karena dia menaruh dendam terhadap orang tersebut, dia ingin membunuh pangeran tertua, yang paling dia sayangi. Kalau begitu Qi Fei pasti tidak akan memaafkannya. Namun sekarang setelah kita mengetahui bahwa Chef Li memiliki masa lalu seperti itu, hal itu menjadi bisa dimengerti. Kaisar sebelumnya sangat kejam, tetapi Qi Fei berbeda. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Qi Fei berkata kepada pangeran tertua, "Chu Qian, aku ingin membebaskan Chef Li. Kau harus tahu alasannya. Bagaimanapun, pangeran tertualah yang diracuni kali ini. Jadi Qi Fei harus memberikan penjelasan kepada pangeran tertua. Pangeran tertua masih muda, dan Qi Fei ingin mengajarinya cara bersikap dan berinteraksi dengan orang lain." Mendengar ini, pangeran tertua segera mengangguk dan berkata, "Tuan, Chu Qian mengerti bahwa ini adalah dosa yang dilakukan oleh ayahku, jadi aku harus menanggung akibatnya. Aku tidak bersalah, begitu pula Chef Li. Jadi Chu Qian mengerti keputusan Tuan." Bab 145, Lepaskan. Chef Li awalnya menyimpan banyak dendam dalam hatinya, tetapi setelah mendengar perkataan pangeran tertua, dia begitu tersentuh hingga menangis. Dia selalu melakukan hal ini sendirian sebelumnya, dan tidak seorang pun dapat memahaminya. Jadi sekarang setelah masalah ini terungkap, dia telah memutuskan untuk mati. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kaisar saat ini tidak hanya membebaskannya, tetapi bahkan pangeran tertua pun bisa mengerti. Mengucapkan kata-kata itu membuatnya sangat tersentuh. Pangeran tertua sebenarnya dapat memahami bahwa meskipun dia tidak bersalah, Chef Li juga tidak bersalah. Dan pangeran tertua mampu memaafkannya, yang menunjukkan bahwa kaisar saat ini telah membiarkannya pergi. Chef Li tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, dialah yang meracuni makanan itu. Kalau bicara logika, orang-orang yang berstatus bangsawan seperti mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang rendahan seperti dia menyakiti mereka sedikitpun. Wang Xiuxiu juga tidak menyangka bahwa Qi Fei benar-benar akan membiarkan Chef Li pergi. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Qi Fei sangat menghargai sang pangeran. Jadi sekarang Chef Li secara terbuka mengatakan kepada kaisar bahwa dialah yang meracuni pangeran tertua. Qi Fei benar-benar membiarkan Chef Li pergi, yang membuat mereka semua bingung mengenai apa yang dipikirkan Qi Fei. Qi Fei berkata pada Koki Li, "Kamu sudah meracuni pangeran tertua. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan menganggapnya sebagai penyelesaian masalah lama. Namun, kau tidak boleh menyakiti pangeran tertua lagi." Setelah mendengar ini, Chef Li mengangguk berulang kali. Dia sudah bisa mengatasi rintangan di hatinya sekarang, jadi kenapa kalau dia masih khawatir dengan keluarganya? Keluarganya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Dan mereka yang hidup harus terus hidup. Kenyataan bahwa Qi Fei mengampuni nyawanya hari ini bagaikan kehidupan baru baginya. Jadi saya pasti tidak akan mencari masalah lagi. Chef Li segera berlutut dan bersujud kepada Qi Fei. "Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." Pangeran tertua tidak mengatakan apa-apa dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Qi Fei berkata pada Koki Li, "Kau telah melakukan hal seperti ini, jadi tentu saja istana tidak akan menoleransimu. Kau harus meninggalkan istana dan mencari pekerjaan lain di luar sana." Qi Fei tahu bahwa dengan pengalaman Chef Li sebagai koki di istana, restoran besar manapun akan mempekerjakannya. Jadi tidak perlu khawatir Chef Li tidak akan punya cara mencari nafkah setelah ia pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, Chef Li memikirkannya dan merasa itu adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, dia sudah cukup bersedih di istana sekarang. Jika dia bisa meninggalkan istana dan memulai hidup baru, dia akan menerimanya. Koki Li bersujud pada Qi Fei, mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu pergi dengan langkah lesu. Qi Fei menatap Dr. Jiang dan berkata kepadanya, "Dr. Jiang, tolong lihat racun yang diderita pangeran tertua. Bagaimana kita bisa menyembuhkannya?" Dokter Kekaisaran Jiang memeriksa denyut nadi pangeran tertua. Bagaimanapun, dia adalah dokter kekaisaran di istana dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Meskipun pangeran tertua telah diracuni sejak lama, Chef Li sangat berhati-hati. Akibatnya,
dosis racun yang diberikan kepada pangeran tertua tidak terlalu berat setiap kali, sehingga masih ada ruang untuk bermanuver. Dr. Jiang berkata pada Qi Fei. Sebagai jawaban untuk Yang Mulia, selama pangeran tertua tidak memakan jamur jenis ini lagi dan saya merawatnya dengan baik, racun dalam tubuh pangeran tertua akan hilang sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan baik-baik saja. Qi Fei berbicara langsung dengan Dr. Jiang. Baiklah, kuserahkan penyembuhan pangeran tertua padamu. Buatkan penawarnya sesegera mungkin. Qi Fei kemudian menatap pangeran tertua dan berkata, mulai hari ini, aku akan mengganti koki kerajaanmu dengan orang lain. Jangan makan jamur ini untuk sementara waktu. Pangeran tertua mengangguk patuh dan berkata, saya mengerti, Guru. Setelah berkata demikian, sang pangeran tertua tak kuasa menahan diri untuk menguap lagi. Sebelumnya dia sangat mengantuk, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak tertidur. Sekarang saya begitu mengantuk sehingga saya hampir tidak bisa membuka mata. Meskipun kita sekarang tahu bahwa pangeran tertua telah diracuni, kita perlu membuat penawarnya. Tetapi masih butuh waktu, jadi Qi Fei berkata kepada pelayan di samping pangeran tertua. Cepatlah dan bawa pangeran tertua kembali untuk beristirahat. Selama periode ini, pangeran tertua akan menunda kelasnya dan kembali setelah beristirahat sejenak. Pangeran tertua mendengar ini dan bersikeras. Guru, saya bisa bertahan. Beberapa hari ini adalah waktu yang kritis bagi saya untuk belajar, dan saya tidak boleh ketinggalan dalam belajar. Dia memang anak yang sangat cerdas dan rajin belajar. Guru pangeran tertua sering memuji pangeran tertua di depan Qi Fei, mengatakan bahwa dia tidak hanya rajin belajar tetapi juga cerdas. Itu adalah kombinasi antara bakat dan kerja keras. Melihat pangeran tertua bersikeras, Qi Fei tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengangguk dan berkata kepadanya. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus lebih memperhatikan tubuhmu. Kembalilah dan istirahat dulu. Setelah pangeran tertua pergi, hanya Qi Fei dan ketiga selirnya yang tersisa di Istana Kuning. Gadis berbaju hijau itu diam-diam mengamati Qi Fei. Dia tidak mengenal Qi Fei sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat orang seperti apa Qi Fei sebenarnya. Ketika Qi Fei menatapnya, gadis berbaju hijau itu segera mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, Qi Fei masih orang asing baginya, dan dia sedang menatap pria asing. Meskipun gadis berbaju hijau itu tumbuh di pegunungan, dia tetap saja merasa sedikit malu. Qi Fei menatap gadis berpakaian hijau itu dan berkata padanya sambil tersenyum. Lupin, kali ini semua berkatmu karena menemukan masalah pangeran tertua lebih awal, kalau tidak, aku khawatir Chef Li akan berhasil. Qi Fei mengatakannya dengan tulus. Jika pangeran tertua diracun sampai mati di haremnya sendiri, Qi Fei akan sangat dipermalukan. Beruntungnya, gadis berbaju hijau itu mengetahui masalahnya terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengetahui siapa orang yang diam-diam meracuninya. Setelah gadis berbaju hijau mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, katanya sambil tersenyum agak malu. Inilah yang harus kulakukan. Karena aku telah belajar pengobatan sejak muda, aku harus menggunakan keterampilan medis ini untuk membantu Kaisar meredakan kekhawatirannya. Qi Fei mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga mulai sekarang. Sungguh tidak perlu membedakannya dengan jelas, Qi Fei bertanya pada Wang Xiuxiu dan gadis berpakaian hijau itu dengan khawatir. Apakah kalian berdua sudah terbiasa dengan kehidupan di istana beberapa hari ini sejak kalian memasukinya? Karena kesibukannya mengurus pemerintahan, ia hanya hadir di hari pernikahan saja. Setelah berbagi kamar pengantin dengan ratu, dia tidak pernah memasuki harem lagi, jadi dia tidak tahu banyak tentang Wang Xiuxiu dan gadis berbaju hijau. Setelah mereka mendengar Qi Fei menanyakan ini, Wang Xiuxiu juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sebagai balasan kepada Kaisar, semuanya baik-baik saja di istana. Ratu juga sangat peduli padaku, jadi aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, mulai sekarang, harem akan menjadi rumahmu, jadi jangan merasa terkekang di harem. Aku juga tidak suka memiliki begitu banyak aturan. Setelah Qi Fei selesai berbicara, dia memiliki hal lain yang harus ditangani. Bab 146, Pewaris Naga. Qi Fei hendak berbalik dan pergi, tetapi Wang Xiuxiu berkata dengan sedikit keraguan saat ini. Yang mulia, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mohon pencerahannya. Lagi pula, saudara Wang Xiuxiu, Wang Heng dan Qi Fei adalah saudara baik, jadi Wang Xiuxiu tidak takut pada Qi Fei seperti orang lain saat menghadapi Qi Fei.
Selain itu, Wang Xiuxiu telah menjadi kesayangan semua orang sejak dia masih muda, dan semua orang sangat mencintainya, jadi Wang Xiuxiu harus lebih berani. Setelah mendengar Wang Xiuxiu menanyakan hal ini padanya, Qi Fei bertanya padanya. Apa yang tidak kamu mengerti? Jawab Wang Xiuxiu, Yang mulia, tampaknya Anda sangat menghargai pangeran tertua. Tidak masuk akal bagi Anda untuk membiarkannya pergi sekarang setelah Anda tahu dia diracuni. Wang Xiuxiu merasa ini sungguh tidak masuk akal. Qi Fei tidak hanya mendukung pangeran tertua dan membunuh Chef Li, tetapi dia juga setidaknya harus menghukum Chef Li untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun Qi Fei justru bersikap lugas dan melepaskan Chef Li. Belum lagi Wang Xiuxiu, bahkan gadis berbaju hijau dan Mingqi merasa sedikit bingung. Hanya saja mereka tidak berani bertanya langsung. Qi Fei berkata pada Wang Xiuxiu, setiap sebab pasti ada akibatnya. Alasan mengapa Chef Li melakukan itu adalah karena dosa yang dilakukan oleh keluarga Chu. Mengapa aku harus menyelesaikan masalah seperti ini untuk mereka? Qi Fei hanya perlu membuat haremnya sangat aman. Mengenai apakah ada yang membenci mereka, apa hubungannya keluarga Chu dengan Qi Fei? Nama keluarga Qi Fei bukanlah Chu. Wang Xiuxiu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari setelah mendengarnya, meskipun Qi Fei sangat mementingkan pangeran tertua. Namun, pangeran tertua bukanlah putra kandung Qi Fei, dan apa yang dilakukan ayah pangeran tertua sungguh menjijikkan. Semua orang sangat membenci ayah kandung pangeran tertua, jadi meskipun Qi Fei menerima pangeran tertua dan memperlakukannya dengan baik, bukan berarti Qi Fei akan bersikap ramah pada keluarga Chu. Sekarang dia tahu bahwa seseorang sangat membenci keluarga Chu, Qi Fei tidak akan menghilangkan masalah itu selamanya, karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengar ini, semua orang berpikir bahwa Qi Fei memang bukan orang yang naif. Tidak peduli seberapa besar dia menunjukkan rasa sukanya pada pangeran tertua, masih ada perbedaan jelas antara kedekatan dan jarak dalam hubungan mereka. Ketika Qi Fei kembali ke ruang singgasananya, apa yang terjadi di istana tersebar diam-diam. Ada banyak orang di istana dan Qi Fei sekarang adalah orang yang paling diperhatikan semua orang. Oleh karena itu, setiap gerakannya dicatat dan diperhatikan oleh seseorang. Eksekusi Qi Fei terhadap Chef Li tentu saja sampai ke telinga semua menteri. Ketika Wang Heng kembali ke istana, dia ingat bahwa Qi Fei telah pergi untuk menangani keracunan yang dialami pangeran tertua. Karena situasi pada saat itu sedang mendesak, dia tidak sempat bertanya lebih lanjut, tetapi setelah mendengar beritanya kemudian, dia pun mendesah dalam diam. Melihat ini, pelayan di samping Wang Heng bertanya pada Wang Heng, Tuan, mengapa Kaisar tidak membunuh saja orang yang meracuni pangeran tertua? Mungkinkah Kaisar juga punya maksud seperti itu? Semua orang bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Kaisar dengan melakukan hal ini. Wang Heng berkata kepada pelayannya, apakah menurutmu Kaisar benar-benar menyukai pangeran tertua? Itu karena pangeran tertua masih muda dan tidak bisa menjadi ancaman bagi Kaisar, dan pangeran tertua lebih patuh dan lebih mudah dikendalikan sekarang. Qi Fei bukanlah orang yang baik. Bagaimana mungkin membalas kejahatan dengan kebaikan? Jadi jangankan apa yang akan sebenarnya terjadi pada sang pangeran tertua, belum lagi bahwa Chef Li punya alasan tersendiri untuk berbuat demikian. Itu adalah kesalahan keluarga Chu. Qi Fei awalnya membenci perilaku keluarga Chu. Meremehkan kehidupan manusia adalah hal yang paling dibenci Qi Fei. Jadi bagaimana mungkin dia tega menyakiti orang tak bersalah demi pangeran tertua? Mengusirnya adalah hasil terbaik. Itu pasti tidak akan merenggut nyawa Chef Li. Setelah mendengar ini, pelayan di samping Wang Heng hanya bisa mengangguk seolah mengerti. Tuan, tampaknya pangeran tertua tidak begitu penting. Yang terpenting sekarang adalah masalah keturunan. Jika nona muda kita bisa hamil dengan pewaris naga secepatnya, itu juga akan lebih membantu keluarga kerajaan kita untuk terus maju. Lagi pula, di keluarga Wang mereka sekarang hanya ada 2 saudara kandung, dia dan Wang Xiuxiu, dan dia bekerja keras untuk mempertahankan kejayaan keluarga Wang di dinasti sebelumnya. Namun tanpa keturunan, kejayaan itu hanya sementara. Wang Heng saat ini belum menikah, jadi dia tidak mempertimbangkan masalah memiliki keturunan. Wang Xiuxiu telah memasuki istana, dan yang paling penting adalah Wang Xiuxiu harus segera memiliki pewaris kerajaan. Saya khawatir Kaisar tidak akan membiarkan saudara perempuan saya hamil dengan pewaris tahta lebih awal. Wang Heng melihatnya dengan jelas dan berbicara dengan nada tenang. Meskipun dia dan Qi Fei memiliki hubungan yang baik,
bahkan saudara laki-laki pun harus menyelesaikan masalah dengan jelas. Sekarang kita hidup dalam zaman yang damai dan sejahtera, kita mulai menciptakan konflik internal. Meskipun Qi Fei hanya seorang petani, Wang Heng percaya bahwa Qi Fei pasti tahu bahwa masalah kediktatoran kerabat asing sangat serius. Sekarang keluarga Wangnya telah menjadi sangat kuat di dinasti sebelumnya, mereka pasti tidak akan membiarkan saudara perempuannya terus mengandung anak pewaris naga. Ini hanya akan semakin memperkuat kekuatan keluarga Wang mereka. Pelayan di sampingnya bertanya dengan bingung setelah mendengarnya. Tetapi Tuan, bukankah Anda memiliki hubungan hidup dan mati dengan Kaisar? Mengapa Anda tidak membiarkan wanita muda itu memiliki pewaris terlebih dahulu? Wang Heng bertanya balik, siapakah Kaisar saat ini? Anak laki-laki itu bingung dengan pertanyaan itu. Bukankah ini hal yang jelas? Katanya ragu-ragu. Itu Qi Fei. Begitulah, jika keluarga Wangku adalah satu-satunya kekuatan di dinasti sebelumnya dan putra sah di harem juga berasal dari keluarga Wangku, maka jika aku mengatakan tidak berniat memberontak, apakah Kaisar akan mempercayainya? Yang harus dilakukannya adalah menghindari kecurigaan. Tidak ada cara untuk bersembunyi dari dinasti sebelumnya, jadi satu-satunya pilihan adalah membiarkan saudara perempuan di harem terhindar dari kecurigaan. Agar tidak menjadi terlalu kuat dan mendatangkan masalah pada diri sendiri. Dugaan Wang Heng memang benar. Selama periode ini, setiap kali Qi Fei punya waktu untuk memasuki harem, dia akan fokus pergi ke Istana Kuning. Itu adalah kamar tidur Ming Qi, dan inti utamanya adalah dia berharap Ming Qi bisa menjadi orang pertama yang memiliki ahli waris. Selama waktu ini, Wang Xiuxiu dan gadis berbaju hijau juga mendiskusikan mengapa Qi Fei merekrut mereka ke istana. Namun dia tidak pernah menyukai mereka. Mungkinkah Qi Fei tidak menyukainya sama sekali? Namun, mereka tidak menyangka hal itu terjadi. Qi Fei tampak sangat peduli dengan mereka saat berbicara dengan mereka. Sepertinya dia tidak menyukai mereka. Jika Qi Fei benar-benar tidak menyukai mereka, mengapa dia memanggil mereka ke istana? Suatu hari, Wang Xiuxiu akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia menulis surat kepada saudaranya untuk menanyakan masalah tersebut. Lagi pula, hubungan kakaknya dengan Qi Fei sangat dekat. Aku yakin kakaknya pasti tahu mengapa Qi Fei tidak mengunjungi mereka. Namun Wang Heng hanya memberinya satu jawaban, yaitu mematuhi keinginan Kaisar. Bersambung dulu Tuan.